Sadarkah kalian timnas Indonesia saat ini masih belum bisa dikatakan matang, mengingat tim kepelatihan masih terbilang cukup baru dan belum punya chemistry seutuhnya dengan para punggawa Garuda. Inilah yang disadari oleh Erick Thohir. Oleh karena itu PSSI akan menggelar konser TC dengan waktu yang relatif panjang sebelum matchday berlangsung. Erick Thohir sendiri sudah menetapkan tanggal berlangsungnya latihan yang akan digelar di Bali tersebut. Namun ternyata sejatinya para pemain abroad kita punya lebih banyak waktu seperti Ole Rummenigge, Marcelino, Elkan bisa jadi akan datang ke tanah air lebih awal. Sementara pemain anyar seperti Joy Pelupessy bahkan udah persiapan saat curhat bahwa dirinya siap menunda liburan musim panas yang selalu ia lakukan di setiap tahun. Dan tim kepelatihan sendiri sudah mulai merancang sebuah pondasi awal yang akan dilakukan pada pemusatan latihan. So, inilah berbagai cerita menjelang TC di Bali. Jika ingin membangun pondasi, apalagi dalam sebuah tim yang terdiri dari puluhan orang, tentu tidak cukup hanya hitungan hari. Itulah kenapa terlihat pada matchday Maret kemarin masih sedikit berantakan. Okelah, kita menang atas rival bebuyutan Bahrain, namun secara kolektivitas permainan masih terasa belum lekat. Buktinya, hanya 1 gol yang bersarang ke gawang tim Bahlul melalui kaki Ole Rummenigge. Selebihnya banyak pemain yang buang-buang peluang. Oleh karena itu pada FIFA Matchday Juni nanti, ada sebuah agenda yang lumayan serius untuk memperkuat kekompakan tim dengan pemusatan latihan. Kepastian TC Timnas Indonesia sebelumnya disampaikan oleh Ketua PSSI Erick Thohir yang mengatakan pemusatan latihan tim Garuda bakal dimulai pada 26 Mei 2025, yang mana semua akan berlangsung di training center milik Bali United di Pulau Dewata. Training center milik Timnas di IKN justru masih belum pernah dicoba secara langsung oleh tim senior. Namun di balik semua perhitungan untuk menggelar di Bali, tentu ada perhitungan lebih dari Erick Thohir dan jajarannya. Terutama soal fasilitas penunjang di sekitar tempat latihan. Jelas Bali jauh lebih mudah seperti contohnya transportasi, bandara di Bali sudah level internasional dan akan lebih mudah untuk mendarat di sana. Belum lagi soal tempat istirahat ataupun refreshing buat para pemain. Jelas Bali lebih fresh mengingat di sana merupakan tempat wisata level dunia. Lihat saja, dari training centernya aja udah menggoda mata. Keindahan bisa melepaskan penat para pemain selepas menjalani musim yang panjang. So pasti lebih nyaman sih cuy. Penempatan latihan ini sangatlah penting sebab para pemain nantinya diketahui nggak bakal bisa liburan. Makanya jika digelar di Bali bisa sekalian merefresh stres sebelum duel kontra China dan Jepang. Nah, 2 laga tersebut bakal dihelat saat kompetisi-kompetisi Eropa sudah selesai dan biasanya pemain memilih untuk liburan. Akan tetapi para pemain layaknya Joy Pelupessy akan berjuang dan rela menunda bahkan tak liburan di musim panas demi timnas. Menurut pengakuan gelandang Lomel SK tersebut, ini merupakan kali pertamanya tak liburan bersama keluarga. Tahun ini untuk pertama kalinya saya tidak memiliki liburan musim panas pada 5 dan 10 Juni. Indonesia akan memainkan 2 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia di kandang melawan China dan tandang melawan Jepang, kata Joy Pelupessy dikutip dari media Belanda, ADNL. Joy sendiri sejatinya sekarang punya banyak waktu luang. Setelah laga bersama klub Divisi 2 Liga Belgia, Lomel SK, selesai pada akhir bulan April. Ia bisa saja datang ke tanah air lebih awal untuk menikmati waktu liburan bersama keluarga. 2 duel yang sangat penting, orang tua, saudara, dan keluarga saya semua ingin pergi ke sana. Lanjut pemain berdarah Maluku tersebut.
Tanya Joy, pemain-pemain lain yang berada di Liga Inggris seperti Ole Rooney, Marcelino, hingga Elkan Bagot juga punya banyak waktu mengingat mereka hanya memainkan satu laga di awal bulan bersama Oxford dan Blackpool, tepatnya di 3 Mei. Sementara itu di Liga Italia, Bang Jai bersama Venezia baru akan selesai pertandingan pada 25 Mei di Serie A, sedangkan Emil Audero akan selesai pada 14 Mei di Serie B. Kemudian di Eredivisie, Kelvin Verdong, Tom Haye, Michel Kers, Elian Reinders, dan Dean James akan menyelesaikan tugas terakhirnya pada 18 Mei. Dan yang paling menentukan adalah liburannya Liga 1 Indonesia pada 25 Mei. Itulah kenapa Erick Thohir dan tim kepelatihan menetapkan tanggal latihan pada 26 Mei. Ya, pelatihan di Bali bukan sekedar rutinitas fisik, ini adalah babak awal dari proses pembentukan identitas tim yang baru. Dan kehadiran tim kepelatihan yang sudah lengkap dan dipimpin oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastoor yang dikenal dengan pendekatan taktis dan filosofi permainan progresif, TC kali ini membawa nuansa yang sangat berbeda. Kluivert dan Pastoor tidak datang dengan sekedar membawa clipboard dan peluit. Ia membawa rencana besar. Ia ingin membangun fondasi permainan berbasis organisasi, transisi cepat, serta intensitas tinggi, tapi tidak melupakan pertahanan yang kokoh. Pendekatan yang selama ini menjadi ciri khas sepak bola Belanda, kini mulai ditanamkan pada anak-anak Garuda, mengingat tim kepelatihan sudah lengkap. Dan TC ini akan difokuskan pada 3 aspek. Pertama, pemahaman taktik. Sesi classroom akan diperbanyak. Video analisis jadi santapan harian. Karena Alex Pastoor sebagai ahli taktik ingin pemain mengerti bukan hanya apa yang harus dilakukan, tapi juga mengapa mereka harus melakukannya. Kemudian yang kedua, pemadatan fisik dan conditioning. Karena intensitas yang diharapkan dari sistem ini membutuhkan kebugaran prima. Program fitness dijalankan terpisah dengan pelatih fisik dari Belanda yang ditugaskan khusus oleh PSSI, yakni Quentin Jacoba. Dan yang paling penting membangun chemistry. Kebersamaan di luar lapangan tidak kalah penting, itulah mengapa Bali dipilih suasana yang mendukung kerja keras, tapi juga memberikan ruang untuk membangun keakraban dan kenyamanan dalam tim yang solid. Apalagi biasanya para pemain bisa keluar mencari udara segar di sela-sela kosong di luar jam latihan, ya kan? Yap, terlepas dari apapun sejatinya, latihan di Bali pasti punya berbagai nilai tambahan yang diperhitungkan. So, kita harus tetap support dari belakang, mau latihan dimanapun dan kapanpun itu. Lagian latihan di sana juga pastinya tetap akan banyak fans yang ngerubungin. Sama aja, setiap pemain timnas menginjakan kaki, pasti para penggemar menerangi. Dan yang terpenting adalah hasil latihan maksimal yang diharapkan tim kepelatihan, serta kita semua yang ingin melihat Garuda terbang tinggi saat menghadapi China dan Jepang pada matchday Juni besok, ya kan?